Selain syarat-syarat di atas, suatu karya produk kerajinan yang bisa dikatakan sebagai karya berkualitas tidak akan terlepas dari proses perancangannya juga. Jadi proses perancangan yang baik tentu akan menghasilkan suatu produk kerajinan yang baik. Nah, makanya proses perancangan karya kerajinan ini juga harus kita perhatikan. Kalau digambarkan seperti yang kalian bisa lihat di sini, seperti inilah langkah-langkah proses perancangan suatu produk kerajinan, di mana langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah proses perancangannya. Hmm. Lalu kita lalu langkah yang kedua yang harus kita perhatikan adalah penentuan bahan yang akan digunakan. Kenapa? Karena tadi sudah disinggung. Bahan yang digunakan harus mengandung unsur keindahan atau setidaknya juga mengandung unsur kenyamanan gitu. Langkah yang ketiga yaitu pencarian ide dari berbagai sumber. Sumber itu bisa berupa sumber cetak maupun sumber digital. Untuk apa hal ini dilakukan? Untuk menambah referensi kita dalam hal mendesain suatu produk kerajinan. Dengan mencari informasi di berbagai sumber, kita tentu akan mendapatkan banyak input atau masukan tentang desain, penggunaan bahan, uh, contoh dan sebagainya. Setelah kita mengumpulkan cukup informasi dari beberapa sumber, lalu kita bisa melangkahkan lalu kita bisa melangkah ke langkah berikutnya yaitu proses pembuatan sketsa karya. Nah, dalam membuat sketsa karya ini yang harus kita perhatikan adalah usahakan membuat sketsa karya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 atau 5 misalkan. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk nantinya memberikan pilihan kepada kita mana sketsa yang terbaik. Nah, karena kaitannya dengan langkah berikutnya yaitu penentuan sketsa terbaik. Jika kita memiliki beberapa buah sketsa karya, kita bisa membandingkan terlebih dahulu antara satu dan yang lainnya, sehingga dari situ kita bisa menentukan sketsa yang kita rasa menjadi yang terbaik. Setelah kita menentukan sketsa yang terbaik, lalu berikutnya kita bisa mulai mengumpulkan alat serta bahan yang akan digunakan dengan acuannya kepada sketsa yang sudah kita buat. Dari sini kita bisa langsung melakukan proses pembuatan produk tersebut. Nah, gitu. Nah, setelah produk tersebut jadi, ingat evaluasi atau uji coba produk tersebut terlebih dahulu sebelum kita memasarkannya kepada pembeli gitu. Kenapa? Karena bisa saja dari proses evaluasi atau uji coba produk tersebut kita menemukan kesalahan atau kekurangan yang sebelumnya tidak terlihat pada sketsa. Banyak kemungkinan di mana produk yang sudah jadi itu memiliki perbedaan dengan sketsa yang kita buat sebelumnya. Nah, evaluasi dan uji coba produk ini penting karena untuk menemukan kesalahan dan kekurangan tersebut. Setelah
kita misalkan menemukan suatu kekurangan atau kesalahan pada produk yang sudah kita buat, barulah kita bisa melakukan revisi terhadap produk tersebut. Maksudnya memperbaiki kesalahan yang ada atau memperbaiki kekurangan yang tampak pada produk yang sudah kita buat. Setelah tadi kita membicarakan tentang persyaratan-persyaratan dan proses perancangan produk kerajinan agar produk tersebut memiliki kualitas dan menjadi suatu karya yang baik. Sekarang kita akan membicarakan tentang contoh-contoh produksi kerajinan yang dibuat dari bahan lunak, di mana seperti yang kita ketahui, bahan lunak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bahan lunak alam dan yang kedua bahan lunak buatan. Nah, namun karena semua jenis-jenis bahan lunak seperti yang sudah saya ulas di video sebelumnya, di sini dicantumkan juga contoh proses produksinya satu persatu, dan itu memang agak banyak ya. Jadi saya pikir saya tidak akan mengulas semua proses produksi dari semua jenis contoh bahan lunak tersebut karena akan terlalu panjang nanti videonya. Jadi saya hanya akan mengulas dua contoh produksi kerajinan dari dua jenis bahan lunak yang berbeda. Untuk bahan lunak alam, saya akan mengambil contoh proses produksi kerajinan yang menggunakan floor clay sebagai bahan dasarnya. Lalu saya juga akan sedikit mengulas tentang proses produksi kerajinan yang menggunakan sabun sebagai bahan dasarnya ya. Jadi dari sini saya akan mengajak kalian langsung membuka halaman 29. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kerajinan adonan tepung atau istilah lainnya floor clay. Nah, apa sih floor clay itu? Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di sini. Floor clay adalah bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga kalis dan lunak dan sehingga mudah dibentuk. Nah, ini ada sebutan istilah lain untuk floor clay, yaitu play dough. Nah, ini istilah lain. Nah, hal pertama yang harus kita persiapkan sebelum membuat kerajinan yang berbahan dasar floor clay ini adalah bahan pembuatan kerajinan floor clay itu sendiri, di mana seperti yang bisa kalian lihat, bahan dasarnya adalah tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lalu ada lem kayu, ada cat semprot, dan terakhir adalah cat akrilik. Nah, ini bahan-bahan yang bisa kalian persiapkan. Selain bahan utama tersebut, ada juga bahan pendukung lainnya seperti peniti bros. Jika kalian akan membuat produk kerajinan yang berbahan dasar bahan lunak berupa bros gitu ya. Lalu ada gantungan kunci. Nah, ini. Dan terakhir kalian juga bisa menggunakan magnet. Bahan pendukung ini sifatnya alternatif ya. Maksudnya bisa kalian jadikan sebagai pilihan gitu. Tidak harus semuanya kalian persiapkan.
kamu bisa menggunakan salah satu di antaranya. Contoh, ketika kamu akan membuat bros, kamu bisa menggunakan peniti bros. Ketika kamu ingin membuat gantungan kunci, kamu bisa menggunakan gantungan kunci. Atau kalau kamu ingin membuat suatu produk kerajinan berupa tempelan kulkas misalkan, kamu bisa menggunakan lempengan magnet seperti ini. Nah, setelah kita mempersiapkan bahan-bahan tersebut, langkah yang kedua, kita bisa mempersiapkan alat pembuatannya. Dimana seperti yang bisa kalian lihat, yang harus kita persiapkan adalah baskom, mangkuk kecil, lalu ada plastik, lalu ada spatula atau yang biasa digunakan sebagai alat pengaduk ya. Atau kalau kalian ingin lebih praktis, kalian bisa menggunakan mixer kue. Nah, itu. Lalu ada triplex dan terakhir ada sendok. Nah, setelah bahan dan alatnya kita persiapkan, selanjutnya kita bisa memulai proses pembuatannya. Nah, tapi sebelum itu kalian bisa lihat nih, ini adalah contoh-contoh produk kerajinan yang dibuat dari bahan flour clay. Di sini bisa kalian lihat ada miniatur patung-patung unyu ya. Ini dengan tema pakaian tradisional, lucu banget ya. Lalu ada gantungan kunci. Nah, ini. Lalu ada hiasan dinding berupa relief nih yang ditempel pada sebuah bingkai. Dan terakhir ada contoh produk lainnya. Ini beragam ya. Dan ini berupa hiasan.